Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal SBMPTN tahun 2015 untuk mata pelajaran ekonomi, kode 734. Untuk bagian yang kedua, ada 4 soal yang akan kita bahas di nomor 50, yaitu tentang materi dari teori ekonomi makro untuk pokok bahasan kurva penawaran jangka panjang menurut kaum klasik. Nomor 51, materi manajemen untuk pokok bahasan fungsi manajemen perencanaan. Nomor 52 adalah materi perdagangan internasional untuk pokok bahasan sistem pencatatan di dalam neraca pembayaran. Nomor 53 adalah materi koperasi untuk pokok bahasan perangkat organisasi koperasi. Oke, langsung saja deh kita gas ya untuk soal nomor 50. Aliran ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian akan selalu dalam keadaan full employment, sehingga kurva penawaran agregat berbentuk A horizontal, B parabolik, C vertikal, D turun dari kiri atas ke kanan bawah, ataukah E naik dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, kita mulai dari konsep penawaran agregat ya. Jadi penawaran agregat ini pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Nah, nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian itu kan dihasilkan oleh produsen. Atau kalau itu dihasilkan kan pasti nanti dijual. Nah, kalau dijual berarti itu ditawarkan. Yang ditawarkan ya seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam satu kapasitas produksi dalam ruang lingkup suatu negara ya. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan itulah dinamakan penawaran agregat. Nah, menurut kaum klasik itu kurva penawaran agregat atau nanti yang disebut dengan long run agregat supply ini adalah berbentuk apa? Vertikal. Nah, kenapa kok bisa berbentuk vertikal? Nah, di soal dikatakan dalam keadaan full employment. Jadi full employment ini kan menyebabkan bahwa semua tenaga kerja itu bekerja ya, hampir tidak ada yang menganggur. Berarti kalau dalam kondisi full employment atau kesempatan kerja penuh ini ya, pendapatan nasional akan selalu tercapai pada tingkat apa maksimum karena semua bekerja kan gitu ya, berarti artinya bahwa tidak ada yang menganggur ya, jadi hasil itu maksimum. Nah, ketika hasil maksimum kan berarti sudah mentok ya, katakanlah kapasitas produksi tertentu ya di titik 6 ini kan gitu. Nah, kalau misalnya bisa nggak geser ke 7 ini juga bisa kalau nanti misalnya faktor produksinya adalah meningkat, jumlah pekerjanya meningkat ya juga bisa bergeser. Tapi kalau nanti semua sudah bekerja begitu ya akan mentok juga di titik 7 ini. Ya, maka di sini ya kenapa kok berbentuk vertikal garis dari long run agregat supply ini ya? Karena yang pertama dalam jangka panjang ya perekonomian berjalan dengan full employment itu. Ya, dengan demikian pendapatan nasional akan tercapai pada tingkat apa maksimum. Oke, kemudian yang kedua adalah dalam jangka panjang atau output tidak terpengaruh oleh harga. Oke, berarti jelas banget ini nanti berarti yang vertikal ya. Jadi jawabannya adalah vertikal. Oke, sebelum saya lanjut kepada vertikal, jadi hanya untuk memperkenalkan aja juga bahwa apa namanya sebelum ke nomor 51 maksud saya, nah ini kamu juga harus kenal kaum klasik itu siapa sih gitu kan. Karena nanti di soal SBMPTN bisa jadi yang ditanyakan tidak hanya yang apa namanya konteks soal ini aja sih ya, kan bisa jadi misalnya materi yang lain. Jadi misalnya yang ditanyakan tentang aliran klasik itu siapa, bagaimana pemikirannya gitu kan. Nah, aliran klasik ini tokoh yang terkenal ada Adam Smith ya, kemudian ada David Ricardo, ada Jean-Baptiste Say, ada John Stuart Mill. Nah, ini adalah salah satu yang terkenal kalau kamu misalnya melihat sistem ekonomi yang dianut oleh beberapa negara liberal ya, seperti Amerika, Eropa. Ini adalah filosofinya berasal dari pemikiran Adam Smith ini, yaitu perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Ya, Adam Smith mengatakan bahwa perekonomian ini dapat mencapai kemakmuran hanya melalui sistem kebebasan alamiah atau laissez-faire. Setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Ya, persoalan ekonomi itu nanti akan terselesaikan dengan sendirinya, akan mencapai keseimbangan sendirinya dengan melalui yang dia sebut invisible hands ya. Sedangkan Jean-Baptiste Say ini salah satu pemikirannya adalah penawaran akan menciptakan permintaan sendiri atau supply creates its own demand. Oke, nomor 50 ya fix ya, jelas jawabannya adalah yang C vertikal. Kita lanjut untuk soal nomor 51. Indonesia melakukan ekspor udang ke Jepang dan Australia. Kegiatan ini dicatat dalam neraca perdagangan sebagai transaksi A kredit, B debit,
C. Utang perusahaan Indonesia, D. piutang, ataukah E. aset? Oke, untuk yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya neraca pembayaran. Jadi ini kan semua transaksi dalam perdagangan internasional itu kan harus dicatat di dalam neraca pembayaran ya. Jadi neraca pembayaran atau balance of payment ini adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atau sistematis gitu ya, atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Ya, baik itu misalnya pemerintah dan juga misalnya adalah bukan pemerintah ya, warga negara Indonesia misalnya ya. Nah, ini semua transaksi itu adalah nanti dicatat ya di dalam neraca pembayaran. Nah, pencatatan ini nanti akan meliputi transaksi debit dan transaksi kredit ya. Nah, yang perlu kamu ketahui ini, transaksi debit ini merupakan transaksi yang harus dibayarkan ke luar negeri. Ya, berarti ini kalau misalnya ada, katakanlah kita konteksnya Indonesia ya, kalau Indonesia misalnya adalah membayar ke luar negeri, ada uang atau aliran devisa keluar misalnya begitu, itu berarti nanti akan dicatat di sisi debit. Ya, misalnya kalau misalnya ada warga negara Indonesia impor kan ya, impor itu kan dapat barang, tapi kan harus keluar uang, bayar uang toh, ya berarti membayar ke luar negeri, berarti transaksi debit. Ya, ada juga misalnya ada orang Indonesia berinvestasi di luar negeri, di Amerika atau di Singapura, itu kan berarti ada dana keluar kan gitu. Ya, berarti ini juga transaksi dicatat di sisi apa? Debit. Nah, sedangkan transaksi di sisi kredit apabila negara menerima pembayaran dari luar negeri ya, negara atau masyarakat Indonesia, misalnya kalau konteksnya Indonesia, ketika menerima pembayaran dari luar negeri, maka transaksi dicatat di sisi kredit. Nah, komponen dari neraca pembayaran ini apa saja kan gitu kan. Yang pertama neraca perdagangan ya, ini adalah neraca yang dicatat itu nanti transaksi ekspor dan impor. Neraca lalu lintas modal ini mencatat seperti investasi, pinjaman dari luar negeri atau kredit ya. Neraca lalu lintas moneter berkait dengan perubahan cadangan devisa. Neraca hasil modal ini contohnya misalnya transaksi penerimaan dividen, hibah, bunga, gaji tenaga asing gitu ya. Dan ada neraca jasa mencatat transaksi yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Oke, berarti ini transaksinya kalau kita lihat di sini kan ekspor ya. Kalau ekspor itu kan mengeluarkan barang, yang mengirim barang begitu, tapi menerima apa? Pembayaran. Kalau menerima pembayaran berarti jelas transaksi dicatat di sisi apa? Kredit ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, fix ya. Nomor 51 jawabannya A. Oke, nomor 52. Sebuah perencanaan memenuhi kriteria logis dan rasional apabila, oke ini dari konteks apa namanya bahasa ya, secara bahasa namanya logis itu kan berarti masuk akal kan gitu. Nah, rasional itu berarti ya masuk, bisa diperhitungkan, bisa dijalankan kan gitu ya. Berarti ini kalau kita jawab, sebenarnya jawabannya adalah B, ini jelas banget ya. Sebuah perencanaan memenuhi kriteria logis dan rasional apabila masuk akal dan dapat apa dijalankan. Tapi kita kuatkan dengan literatur ya, bahwa dalam buku Pengantar Manajemen oleh Ernie Trisnawati ini, perencanaan yang baik itu memenuhi kriteria yang pertama faktual atau realistis. Nah, perencanaan yang baik itu perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistis. Artinya apa? Apa yang dirumuskan perusahaan ya itu harus sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Logis dan rasional. Nah, ini materinya ya, konteksnya ya, nomor soal 52 ini ya. Perencanaan yang baik itu juga harus bersifat ini ya, memenuhi syarat logis dan rasional. Apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan harus bisa dijalankan. Oke, kemudian ada lagi bahwa perencanaan itu harus fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya saja ya. Kemudian ada komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama dalam mencapai tujuan. Komprehensif. Perencanaan yang baik juga harus memenuhi syarat komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Oke, jelas banget nomor 52 jawabannya adalah yang B, masuk akal dan dapat dijalankan. Oke, nomor 53 berarti ya, kita lihat kelengkapan organisasi
koperasi terdiri atas A. Rapat anggota pengurus dan badan pemeriksa, B. Rapat pengurus, manajer dan badan pemeriksa, C. Ketua, sekretaris dan bendahara, D. Dewan pengurus, dinas koperasi dan badan pemeriksa, ataukah E. Rapat anggota pengurus dan dinas koperasi. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 bab 6 pasal 21, yaitu dikatakan bahwa perangkat organisasi koperasi itu ada rapat anggota, pengurus dan pengawas. Jadi jelas banget jawabannya adalah yang A ya. Oke, terima kasih sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada soal seleksi mandiri dari berbagai universitas ya, silakan mungkin bisa berkomunikasi di kolom komentar ya. Akan kita bahas juga nanti supaya kamu bisa siap untuk seleksi PTN dari semua jalur ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sukses selalu.